Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti dengan NIM C0111813115. Baik, kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara pemeriksaan Amstel Grid. Jadi pemeriksaan Amstel Grid sendiri itu adalah pemeriksaan tajam penglihatan sentral yang dilakukan untuk menilai keadaan makula dengan menggunakan garis kotak-kotak seperti yang ada di kertas ini. Nah, ini juga yang disebut dengan Amstel Grid, dengan ada titik berada di tengah garis kotak-kotak. Jadi sebelum juga kita melakukan pemeriksaan ini, kita meminta pasien tersebut untuk memfokus pada titik hitam ini untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Dan juga kita meminta nanti kepada pasien untuk menutup salah satu mata yang tidak dilakukan pemeriksaan. Jadi pada Amstel Grid sendiri ini terdiri dari beberapa lembar. Jadi setiap lembar itu akan ada beserta nama dan yang dilengkapi dengan tanggal pemeriksaan. Kemudian nanti juga akan dievaluasi dari awal sampai akhir pemeriksaan. Jika ada perbaikan, maka garis-garisnya itu akan mendekati normal. Sebelum juga kita melakukan pemeriksaan ini, kita juga meminta persetujuan dari pasien. Kita meminta izin apakah pasien bersedia dilakukan pemeriksaan atau tidak. Baik, adapun tata cara yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan Amstel Grid sendiri, itu kita meminta pasien untuk memegang testing grid yang sejajar dengan garis pandang mata pasien atau mengarah ke depan dengan jarak kira-kira 36 cm dari mata penderita. Kemudian juga kita meminta pasien untuk menutup matanya yang tidak dilakukan pemeriksaan. Kemudian kita juga meminta pasien untuk fokus terhadap titik hitam yang ada di tengah garis kotak-kotak ini. Kemudian juga kita meminta atau kita menanyakan kepada pasien apakah garis-garis yang dia lihat pada testing grid ini berubah atau tidak, apakah ada garis lengkung ataupun ada garis-garis ataupun garis-garis yang berada di kertas ini hilang atau tidak dia lihat. Kemudian kita juga meminta nanti kepada pasien untuk menggambar area di mana yang pada area yang mana yang hilang yang dia lihat. Kita meminta dia menuliskan pada Amstel Grid notepad. Kemudian juga kita pastikan juga pada notepad tersebut tercantum tanggal pemeriksaan, nama penderita, dan mata manakah yang akan diperiksa. Kemudian setelah itu kita mencatat hasil dari pemeriksaan. Adapun yang kita dapat dari pemeriksaan kali ini berdasarkan skenario yang diberikan, bahwa interpretasi atau hasil dari pemeriksaan Amstel Grid sendiri itu tampak garis-garis Amsler yang berkelok-kelok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti dengan NIM C0111813115. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tes buta warna atau yang biasa disebut dengan Ishihara test. Adapun yang dilakukan pada pemeriksaan kali ini sama seperti pemeriksaan-pemeriksaan lainnya, kita menjelaskan kepada pasien untuk melihat, dilakukan pemeriksaan ini untuk melihat apakah ada kelainan pada mata pasien terhadap warna atau tes yang diberikan menggunakan buku Ishihara. Kemudian juga ada pun alat yang digunakan pada pemeriksaan tes buta warna atau Ishihara test sendiri, itu ada buku Ishihara dan kemudian ada kertas evaluasi. Baik, untuk tujuan juga ada dilakukan pada pemeriksaan tes buta warna atau tes Ishihara test itu untuk mengetahui apakah ada kelainan penglihatan warna atau tidak. Selanjutnya, tata cara yang dilakukan atau pada saat dilakukan pemeriksaan tes buta warna atau Ishihara test, yang pertama yang harus diperhatikan pemeriksa adalah cahaya ruangan harus dibuat cukup atau ruangan itu tidak terang dan juga ruangan itu tidak gelap atau berada di tengah-tengah. Yang penting buku Ishihara pasien dapat melihat dengan jelas. Kemudian selanjutnya kita meminta juga pasien untuk menutup salah satu mata yang tidak diperiksa. Kemudian pasien membaca tulisan yang diberikan di buku ini Ishihara test dengan jarak 30-40 cm dengan mata yang tidak ditutup. Kemudian kita setiap lembar buku Ishihara test kita memberikan waktu hanya 5 detik.
Kemudian pasien menuliskan pada tabel evaluasi yang sudah diberikan tadi terhadap apa yang dilihat di buku isyarat tes tersebut. Kemudian kita lakukan langkah-langkah yang tadi yang sudah kita lakukan pada mata sebelahnya, karena pada pemeriksaan ini dilakukan pada kedua mata. Kemudian kita mencatatkan hasil dari pemeriksaan isyarat tes atau tes buta warna. Adapun yang kita dapatkan dari skenario ini atau dari pemeriksaan ini, kita mendapatkan bahwa pasien itu memiliki kesan normal atau tidak ada kelainan terhadap penglihatan warna. Jadi pasien ini normal, tidak ada kelainan sedikit pun terhadap penglihatan kepada warna. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti dengan NIM C01181315. Baik, kita akan menjelaskan mengenai pemeriksaan segmen posterior bola mata dengan menggunakan funduskopi. Baik, pada pemeriksaan kali ini kita menilai segmen posterior bola mata apakah ada kelainan atau tidak. Sama juga seperti pemeriksaan-pemeriksaan lainnya, yang dimana pada pemeriksaan ini juga kita meminta persetujuan dari pasien untuk dilakukan tindakan funduskopi atau tindakan segmen posterior bola mata. Kemudian juga sebelum kita melakukan pemeriksaan ini, kita harus memperhatikan kita harus melakukan pemeriksaan segmen posterior, atau sebelum kita melakukan pemeriksaan segmen posterior, terlebih dahulu kita meminta pasien untuk melakukan pemeriksaan tekanan bola mata pasien, yang dimana pada pemeriksaan tekanan bola mata pasien ini kita bisa menggunakan metode palpasi ataupun dengan menggunakan metode identasi dengan tonometer Schiotz. Adapun jika kita mendapatkan hasil pada pemeriksaan tekanan bola mata itu normal, maka kita dapat dilakukan pemberian tetes mata midriaticum, yang dimana setelah kita memberikan tetes mata midriaticum, maka ini akan memberikan efek dilatasi terhadap pupil pasien sehingga dapat dilakukan pemeriksaan segmen posterior. Kemudian juga kita juga harus perhatikan pemeriksaan, pada saat kita memeriksa, kita meminta pasien untuk duduk berhadapan dengan jarak jangkauan sekitar 25-30 cm berada di depan kita. Kemudian juga kita persiapkan alat yang kita gunakan pada pemeriksaan segmen posterior bola mata, itu direct ophthalmoscopy. Kemudian juga kita juga harus memperhatikan ruangan kita buat setengah terang atau setengah gelap. Kemudian kita minta pasien untuk melepas kacamata jika pasien menggunakan kacamata, dan pupil kita buat tadi midriasis dengan menggunakan tetes mata yaitu midriatil. Kemudian juga kita meminta pasien untuk fokus untuk mengarahkan pandangannya ke depan atau mengarah ke pemeriksa. Selanjutnya, tata cara yang dilakukan pada pemeriksaan segmen posterior bola mata, itu yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita menyesuaikan lensa ophthalmoscope dengan ukuran kacamata pasien. Kemudian selanjutnya, cara pada pemeriksaan ini, pada saat kita memeriksa mata kanan pasien, maka kita juga kita memeriksa menggunakan mata kanan kita. Jika kita memeriksakan mata kiri pasien, maka kita menggunakan juga mata kiri kita. Kemudian selanjutnya kita minta pasien untuk melihat atau memfokuskan ke arah belakang kita atau mengarahkan pandangannya ke depan kita. Kemudian juga kita arahkan pupil dari jarak 25-30 cm 25-30 cm pada ophthalmoscope untuk menilai refleks fundus dengan posisi atau cara pegang yang benar. Kemudian selanjutnya kita juga periksa secara seksama dengan perlahan maju mendekati pasien kurang lebih sampai 5 cm menggunakan ophthalmoscope.
Kemudian juga selanjutnya kita sesuaikan lagi atau sesuaikan fokus dengan mengatur ukuran lensa pada ophthalmoscope. Kemudian setelah itu kita amati secara sistematis, kita menilai bagaimana struktur retina dimulai dari papil nervus optik, kemudian juga kita menilai arteri, dan juga kita menilai vena retina sentral, area makula, dan juga retina perifer. Kemudian setelah itu, setelah kita selesai melakukan pemeriksaan, kemudian kita mencatat hasil-hasil yang kita dapatkan pada pemeriksaan. Setelah kita mencatat hasil-hasil pemeriksaan, selanjutnya kita menjelaskan kepada pasien apa-apa yang kita dapatkan dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Adapun yang kita dapatkan dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, bahwa kita dapatkan hasil atau interpretasi pada pemeriksaan kali ini, kita mendapatkan adanya bercak dan titik berwarna merah yang menandakan bahwa ada perdarahan. Kemudian juga kita dapatkan bahwa ada bercak putih yang menandakan adanya edema makula, yang menandakan bahwa pemeriksaan ini atau kasus yang dialami oleh pasien ini, diagnosisnya atau keluhannya adalah diabetik retinopati. Sekian penjelasan dari pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.